Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan dengan Amelia Rahmawati dengan NIM 098, Fatima Azhara dengan NIM 099, Selin Audiawidani dengan NIM 100, dan Vanessa Maharani dengan NIM 129. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana penerapan framework COVID digunakan sebagai acuan dalam tata kelola dan audit sistem informasi pada PT BPR Harta Muryatama Kudus. COVID berperan penting dalam memastikan bahwa teknologi informasi yang digunakan oleh perbankan berjalan selaras dengan tujuan bisnis, mematuhi regulasi, serta mampu mengelola risiko secara efektif. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Audit Sistem Informasi kelas C dengan dosen pengampu Bapak Arif Setiawan, Eskom MCS IPM. Untuk poin-poin dari materi yang akan kita bahas, yaitu kita akan membahas tentang latar belakang, profil perusahaan, penjelasan tentang COVID-5, manfaat COVID-5 bagi perusahaan, demo aplikasi, dan kesimpulan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang. PT BPR Harta Muryatama Kudus telah memanfaatkan teknologi informasi dalam operasional perbankan. Namun, meningkatnya kompleksitas sistem menuntut tata kelola TI yang lebih baik. Oleh karena itu, framework COVID digunakan untuk menilai tingkat kematangan tata kelola TI melalui program sederhana berbasis Python sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kinerja serta keamanan sistem informasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang profil perusahaan. PT BPR Harta Muryatama Kudus merupakan lembaga keuangan mikro yang berdiri pada 26 Januari 1993 dan berlokasi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Perusahaan ini berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta lembaga penjamin simpanan sehingga menjamin keamanan dana nasabah. Sebagai BPR yang telah beroperasi lebih dari 3 dekade, PT BPR Harta Muryatama berfokus pada layanan tabungan, kredit, dan deposito, serta berperan dalam mendukung pembiayaan UMKM di wilayah Kudus dan sekitarnya. Di bagian kali ini ada pengertian COVID. COVID-5 merupakan kerangka kerja tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang dikembangkan oleh AISAKA untuk membantu organisasi memastikan bahwa pemanfaat teknologi informasi mampu mendukung pencapaian tujuan bisnis secara optimal. COVID-5 dirancang dengan pendekatan menyeluruh yang menyeimbangkan antara penciptaan nilai, pengelolaan resiko, serta pemanfaat sumber daya TI secara efektif dan efisien. Setelah pengertian COVID-5, kemudian ada jenis-jenis COVID. Yang pertama ada EDM, domain tata kelola yang memastikan TI selaras dengan tujuan bisnis melalui evaluasi, pemberian arahan strategis, serta pemantauan kinerja, resiko, dan manfaat TI. Yang kedua ada APO, domain manajemen yang berfokus pada perencanaan dan penyelarasan strategi TI dengan tujuan bisnis termasuk pengelolaan sumber daya, resiko, dan kebijakan TI. Yang ketiga ada BAI, domain manajemen yang menangani pembangunan, pengadaan, dan penerapan solusi TI agar sesuai kebutuhan bisnis dan terintegrasi secara efektif. Yang keempat ada DSS, domain manajemen yang memastikan layanan TI berjalan andal melalui pengelolaan operasional, keamanan, penanganan insiden, dan dukungan pengguna. Yang kelima ada MEA, domain manajemen yang berfokus pada pemantauan dan evaluasi kinerja TI, pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi. Yang selanjutnya itu pembahasan mengenai manfaat COVID-5, penerapan COVID-5 bagi perusahaan yaitu PT BPR Harta Muryatama. Yang pertama itu ada EDM atau Evaluate, Direct, and Monitor. Manfaatnya menjamin tata kelola TI selaras dengan tujuan bisnis dan regulasi perbankan, meningkatkan kualitas pengembalian keputusan, serta pengelolaan risiko TI dan kepercayaan nasabah. Yang kedua itu APO atau Allied Plan and Organize, yaitu mendukung perencanaan dan pengorganisasian TI melalui penyusunan strategi, pengelolaan sumber daya, serta kebijakan TI agar siap menghadapi perubahan dan pengembangan sistem. Yang ketiga itu BAI
atau build, acquire, and implement, yaitu untuk mengendalikan proses pengembangan dan implementasi sistem TI perbankan sehingga berjalan terstruktur, mengurangi risiko kesalahan, dan sesuai kebutuhan operasional. Yang keempat, DSS atau Deliver Service and Support untuk menjamin layanan TI operasional berjalan stabil melalui pengelolaan layanan, keamanan, serta sistem penanganan gangguan secara responsif. Dan yang terakhir, yang kelima itu MEA, Monitor, Evaluate, and Assess, yaitu untuk memungkinkan pemantauan kinerja TI, kepatuhan terhadap regulasi, serta evaluasi berkelanjutan sebagai dasar perbaikan tata kelola TI. Berikut merupakan kode program yang kami buat. Kode program yang kami buat kami simpan dalam satu folder streamlit app.auc. Nah, semua kode program dari COVID 1 sampai COVID 5 kami jalankan dengan kode program yang dinamakan app.py. Di sini kelima COVID akan tampil menjadi satu dashboard yang bisa dipilih oleh pengguna. Pengguna bisa memilih domain COVID, nanti akan masuk ke halaman dari COVID, ATM, APO, BAI, DSS, dan MEA. Nah, ini untuk menjalankan halaman ATM, APO, BAI, DSS, dan MEA. Berikut merupakan kode program dari halaman COVID 1. Ini untuk stylenya. Selanjutnya, di sini kita menambahkan untuk penilaian COVID ATM, itu kami menggunakan 10 pertanyaan. Nanti pengguna diminta untuk memasukkan inputan. Nanti sistem akan menghitung dan membuat rata-rata. Lalu hasilnya adalah berupa tabel hasil penilaian dan ada grafiknya juga. Lalu terdapat rekomendasi. COVID 2 kodenya hampir sama dengan COVID yang pertama. Bedanya pada pertanyaannya, yaitu yang COVID 2 adalah COVID APO. Ada terdapat 10 pertanyaan yang nanti pengguna juga akan diminta untuk melakukan inputan dan akan dihitung oleh. Untuk COVID 3 merupakan COVID dari BAI, terdapat 10 pertanyaan juga. Nanti sistem akan menghitung dan akan mengeluarkan output berupa rata-rata tabel hasil penilaian dan rekomendasi. Selanjutnya yaitu kode program untuk COVID keempat. Sama seperti kode program dari COVID sebelumnya. Perbedaannya yaitu ada pada pertanyaannya. Di sini kami membuat 10 pertanyaan COVID DSS, nanti akan dihitung oleh sistem dan diberikan hasil. Yang terakhir adalah COVID kelima, yaitu COVID penilaian COVID MEA. Nah, kami juga menggunakan 10 pertanyaan, lalu yang akan dihitung oleh sistem dan akan menghasilkan output berupa tabel hasil penilaian dan ada juga grafiknya dan ada rekomendasinya. Selanjutnya untuk menjalankan aplikasi yang kami sudah buat, yaitu aplikasi penilaian COVID, kita pertama membuka Anaconda Chrome, lalu membuka yang terdapat file kode program yang sudah kita buat. Selanjutnya, jika sudah, kita tunggu sebentar. Nanti akan muncul web yang sudah kita buat. Nah, di sini merupakan tampilan utama dari program yang kita sudah buat. Nah, terdapat 5 jenis penilaian COVID-nya. Yang pertama merupakan COVID
ATM. Kita bisa di sini tampilannya terdapat judul. Kita bisa menginputkan penilaiannya di sini. Kita coba. Jika sudah, kita bisa hitung hasil penilaian dan akan keluar tabel hasil penilaian yang sudah kita inputkan tadi. Terdapat kode ATM, indikator, dan skor yang kita pilih. Lalu terdapat grafik skor penilaian ATM yang kita pilih tadi. Ini rata-ratanya tinggi ya. Lalu ringkasan penilaiannya terdapat skor rata-rata 4,40, kategorinya masuk baik, kesimpulannya tata kelolanya sudah berjalan dengan baik. Lalu ada rekomendasinya. Selanjutnya halaman untuk penilaian COVID APO. Kita bisa pilih, jika kita pilih yang baik lagi. Kita hitung hasil penilaiannya, terdapat tabel dan grafik skor penilaian. Lalu ringkasan penilaiannya, karena kita memasukkan skor rata-rata paling tinggi yaitu 5, kategorinya masuk sangat baik, kesimpulannya pengolahannya sudah matang dan ada rekomendasinya juga. Selanjutnya untuk COVID Pay, kita masukkan ini, kita isi sama seperti tadi. Kita disuruh klik hitung hasil penilaian, lalu keluar tabelnya, lalu terdapat grafiknya juga, ringkasan penilaiannya. Karena kita tadi rata-rata yang kita masukkan itu buruk, maka skornya juga hasilnya buruk. Terdapat kesimpulan juga, proses implementasinya masih belum terintegrasi. Terdapat rekomendasinya juga untuk mengembangkan perusahaan tadi. Selanjutnya yaitu halaman untuk mengisi COVID DSS. Nah, kita isi. Kita dapat menghitung tabel hasil penilaiannya akan keluar sama seperti tadi. Lalu terdapat grafik juga, ada ringkasannya, skor rata-ratanya 310, kategorinya cukup, terdapat kesimpulan juga dan rekomendasi. Yang terakhir yaitu untuk halaman penghitungan COVID MEA. Kita coba yang paling buruk, yaitu 1 semua. Kita hitung hasil penilaiannya, lalu keluar tabel hasil penilaiannya, grafik skor rata-ratanya 1 dan kategorinya sangat buruk. Lalu terdapat muncul kesimpulannya dan rekomendasinya apa. Yang terakhir itu adalah kesimpulan dari pembahasan yang kelompok kami telah kami sampaikan, yaitu kesimpulannya adalah pembuatan program COVID pada PT BPR Harta Mulia Tama Kudus bertujuan untuk meningkatkan tata kelola teknologi informasi agar selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Melalui penerapan COVID, perusahaan dapat menilai kondisi TI, mengidentifikasi kelemahan, serta menyusun rekomendasi perbaikan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas operasional, mengurangi risiko TI, dan mendukung penerapan tata kelola TI yang baik secara berkelanjutan.